lanjut bilang terus. Sore menjelang. Sore menjelang. Walau sore menjelang hatiku tetap senang di sini di gelas ini. Go lagi. Dari depan. Ada bersemangat bilang oke. Jika Anda ingin berlanjut bilang terus. Walau sore menjelang hatiku tetap senang Di di sini. sini di kelas ini. Oke, tadi baca sudah berbagi kertas yang berwarna-warni dulu. Sudah dikasih nama, sudah dikali kelas. Sekarang dengarkan instruksinya baik-baik. Ya. Saya akan membacakan 12 pernyataan. Yang pernyataan itu sesuai dengan kamu nanti mengacungkan kamu. Nah, pernyataan yang sesuai denganmu itu ditulis di situ. Jelas instruksinya Mbak Izin? Jelas ya? Kalau bulat awalnya nggak sesuai jadi aja dan tidak usah ditulis. Oke? Siap. Pernyataan 1. Kalau nggak ada saya nggak rame. Siapa yang kayak gini? Oke, ditulis ya pernyataan tadi. Pernyataan kedua, saya merasa nyaman di tengah keramaian. Oke, ditulis. Pernyataan 3. Oke. Baik. Saya merasa nyaman di tengah keramaian. Oke, sekarang pernyataan 3. Saya tidak bisa lepas mendengarkan musik setiap hari. Wah, oke, saya tulis. Tidak usah pulang nggak apa-apa. Saya mendengarkan musik setiap hari. Pernyataan 4. Oh belum. Sudah? Jawab pernyataan 4. Agak panjang sih, tapi aku tulisnya singkat nggak apa-apa. Memelihara tanaman dan hewan merupakan pilihan saya untuk menghabiskan waktu luang. Memelihara tanaman atau hewan merupakan pilihan untuk menghabiskan waktu luang. Oke. Tulis. Pernyataan 5. Benar Ibu belum? Ya. Saya tidak pernah ketinggalan mengikuti drama K-pop dan film. Ini bisa Alah, aku ya, benar, cuma berapa orang doang? Pernyataan ke-6. Saya peka terhadap kondisi orang lain dan dipercaya sebagai pendengar yang baik. Wah, yuk ditulis. Luar biasa. Saya peka terhadap kondisi orang lain dan dipercaya sebagai pendengar yang baik. Good. Saya peka terhadap orang lain plus pendengar yang baik gitu masih bisa. Oke, nggak perlu harus selalu persis. Pernyataan ke-7. Bagi saya, angka dan hitungan sangat menantang dan menyenangkan. Boleh. Ya, bagi saya angka dan hitungan sangat menantang dan menyenangkan. Menantang dan menyenangkan. Ya nggak apa-apa, salah satu juga nggak apa-apa hubungannya. Ya. Oke, sudah? Pernyataan 8. Menguasai banyak bahasa asing dalam sesi saya.
Oke, yuk. Mau menguasai banyak bahasa asing adalah obsesi saya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Pernyataan 9. Saya hobi menulis, merangkai kata yang indah, menggambar, dan coret-coret warna. Salah satu boleh? Salah satu boleh? Ya, boleh. Salah satu boleh. Tadi pilihannya apa sih, Bu? Menulis, merangkai kata yang indah, menggambar, coret-coret warna. Pilih salah satu juga boleh. Sudah? Sudah. Pernyataan 10. Saya lebih nyaman sendiri dan mandiri meski tetap mengikuti tugas kelompok. Saya lebih nyaman sendiri, mandiri meski tetap mengikuti tugas kelompok. Jadi kelasnya ekstrovert banget. Ayo. Lebih nyaman sendiri, mandiri meskipun tetap mengikuti tugas kelompok. Soalnya ibaratnya kalau kamu dikasih pilihan antara mengerjakan tugas mandiri sama kelompok, kamu lebih suka tugas sendiri. Tapi kalau tugas kelompok juga bersedia. Paham ya Mas Budi? Tugas ekstrovert ya. Sudah nih yang sudah tadi mengatur sudah menulis. Oke. Sekarang pernyataan 11. Saya rutin menjaga kesehatan tubuh dan rutin berolahraga. Ya. Ya, betul. Ya, betul ya. Yang itu. Saya suka makanan enak dan tolong. Ya. Tadi yang mengacung sudah nulis belum nih? Ya. Sekarang yang pernyataan terakhir. Saya rutin melakukan refleksi dan sangat sadar diri di setiap situasi. Saya rutin melakukan refleksi dan sangat sadar diri di setiap situasi. Acung, yang tinggi jangan malu-malu. Ya, boleh. Tidak ada jawaban benar atau salah. Saya. Sudah? Apa? Mau didengar lagi? Saya rutin melakukan refleksi dan sangat sadar diri di setiap situasi. Sudah? Sekarang giliran Ibu Ajeng akan menulis. Oh, saya tawarkan dulu deh.
safety-nya lagi nih. Safety. Nah, urut. Aliran sesat yuk. Iya. Oke, yuk berikutnya lagi ya Pak. Kayak namanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Nampak konser? Nah, belum pernah, salah langsung dulu. Di saya sih, kamu siapa dan mau? Belum. Tapi kalau misalnya diajarkan seperti itu di SMA itu senang nggak? Sekolah bapak, genrenya? Oh, jazz. Wow. Oke, lanjutkan. Sangat jarang biasanya cewek yang suka dengan angka dan alasannya? Berpikir untuk angka dan hitungan itu dijadikan dijadikan sebagai besok profesi kamu terkait dengan itu. Satu lagi? Tiga lagi. Oh, luar biasa. Apa lagi yuk? Yang keenam, menguasai banyak bahasa asing adalah obsesi saya. Oke. Bahasa apa aja yang diinginkan? Aku bisa Inggris, aku belajar bahasa Inggris. Oh, French. Okay, that's quite difficult language. Okay, selanjutnya. Yang ketujuh, saya suka menulis. Saya suka menulis dan mencoret-coret. Coret-coretnya meaningful or not meaningful, just colorful. Colorful. Oke. Masih ada lagi? Yang terakhir, kedelapan, saya rutin melakukan refleksi dan sangat sadar diri di setiap situasi. Paham maksudnya dengan refleksi apa? Evaluasi diri. Satu lagi. Harus masuk aja menunjuk nama lagi. Alisa, Cewek yang masuk ke dalam bentuknya kan cowok ya cowok. Pokoknya kenapa di sini kok hiring treatment ya? Mas. Mas siapa? Siapa? Azam. Ayah Azam. Azam tak Azam? Oh baik. Oh dibaca. Saya terlahir dari kelas 7 dan kelas 10. Dengan pernyataan saya yang pertama yaitu saya suka mendengarkan musik setiap hari. Suka dengerin apa nak? Lagu. Ya, pernyataan kedua saya suka memelihara hewan atau tanaman atau peluang. Itu dua-duanya sama hewan? Hewan. Hewan apa? Kucing. Mau yang kucing di rumah? Ya, Berapa ekor? ya. Oke, good. Oke, lanjutkan. Pernyataan selanjutnya saya peka dan dipercaya sebagai pendengar yang baik. Ada kamu cowok loh. Kalau ada teman itu luar biasa. Ada yang jelasin aturan sama Azam? Teman-teman itu? Oh, ada. Good. Terus? Pernyataan selanjutnya angka atau hitungan menantang dan menyenangkan. Senang dengan hewan memang pengen masuk IPA. Ya, Pak. Oke. Masih ada lagi? Pernyataan selanjutnya lebih suka sendiri dan mandiri. Lebih suka sendiri dengan diri Iya. daripada kalau di crowd itu tempat-tempat berkerumun itu enggak suka. Mantan-mantan? Nggak suka? Kenapa nggak tahu? Ya, selalu. Suka mendengarkan aja berarti nggak suka Saya ngomong. ngerokok, Bu. Oke. Sama lagi, Bu. Ya, saya suka refleksi diri atau sadar diri di setiap situasi. Luar biasa.
hasilnya? Boleh siapa aja? Yuk, nggak usah buat sebut namanya deh. Yang kedua, item yang kedua, hasilnya seperti apa? Penjuru satu. Ya, coba dibaca. Hasilnya seperti apa? Yang lain dulu. Yang dibaca yang paling atas ya nak, yang persennya paling tinggi. Dua aja yang disebut. Dua yang paling tinggi. Apa? Cerdas apa? Yang penjurusan kan ibu Iya, investigatif sama sosial. investigatif sama sosial. Siapa lagi? Apa kan? Yang dua tertinggi. Sosial sama artistik. Sosial sama artistik. Ada lagi? Ada. Administrasi sama sosial. Enterprising sama sosial. Sosial dan realistik. Oke. Macam-macam ya. Sekarang yang masuk item ketiga. Hasilnya gimana? Nah, siapa lagi yang dibaca yuk? Yang masuk item ketiga hasilnya apa? Yang dua di atas. Interpersonal aja. Yang nomor dua. Yang dua lah, dua interpersonal. Intrapersonal. Apa lagi? Sama. Oke. Yuk, ada lagi yang berbeda? Selain intrapersonal dan ini apa nak? Apa? Konvensional. Hah? Konvensional. Konvensional. Ini yang sudah sebut ketiga loh. Oh, Ketiga investigatif. sayang. Apa? Bukan item ketiga. Apa? Saya logika matematika. Dua-dua nak logika matematika. Logika matematika dan visual spesial. Oke. Saya visual spesial sama musikal. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah sebentar. Dua yang teratas, yang paling atas bentuk kelompok yang sama. Yang sama. Tadi siapa yang satunya sama? Nomor satunya siapa? Yang interpersonal kumpul sama interpersonal. Yang mana ya? Yuk cari yang sama. Visual spasial kinestetik.
Bisa dielaborasi lagi untuk yang pilihan yang keduanya misalnya support nggak sama intrapersonal kamu? Indra kan? Ya. Apalagi tadi yang kedua apa aja? Jadi yang kedua tadi kalau saya Apa? Pintar. Oke, kalau menurut kamu sendiri antara intra dan inter itu saling support nggak di diri kamu? kita saling-saling mendukung tentang pemahaman diri sendiri dan pemahaman kepada orang lain. Oke, apalagi yang kedua berarti siapa lagi? Logika matematika. Logika matematika. Di mana intrapersonal bisa nyambung ke logika matematika? Bisa dijelaskan? Bukan masalah nyambung artinya ini enggak. Bisa jadi kalau misalnya kamu yang tadi logika matematika dengan intra artinya kamu bisa fokus di analisa. Matematika kamu tidak sekedar pemahaman angka. Misalnya X plus Y sama dengan XY itu enggak. Tapi kamu bisa mengelaborasi XY-nya itu bisa menjelaskan tentang apa. Kecerdasan itu bisa saling support ya. Akan sangat tidak mungkin kecerdasan itu saling bertolak belakang terus kalian menganggap bahwa itu tidak ada koneksinya. Selalu ada koneksinya. Kalau matematika kamu didukung dengan intrapersonal, bisa jadi nanti kecerdasan kamu akan terasa ketika kamu bisa membuat analisa, ya. Karena kamu sudah terbiasa untuk melakukan refleksi, terbiasa apa anak-anak intrapersonal itu biasanya cenderungnya ya kalau ada masalah itu yang dilihat biasanya bukan nyalakan orang lain, kita kan cenderung bercermin diri apa yang aku lakukan ya, apa yang sudah aku lakukan sampai masalah ini ya. Ada orang yang seperti itu kan. Nah, itu akan masuk ke logika matematika. Oke, selain itu apa lagi? Yang kedua adalah apa lagi? Yang lain selain jadi apa? Kita atau apa? Apa dulu aku ditanya dulu semua. Apa dulu? Naturalistik dulu sama internasionalnya umumnya di mana? Koneksinya di mana? Ayo, belajar menganalisa diri kamu sendiri dong. Apa nyambungnya antara internasional dan kemampuan kamu di bidang naturalistik? Empati bukan sih? Orang intrapersonal itu kebanyakan sangat bagus di empati. Lah kalau empatinya bagus, otomatis kamu akan peduli dengan lingkungan sekitar, kamu peduli dengan hewan, peduli dengan lingkungan, gitu kan? Nak? Seperti itu Mbak? Sudah, silakan dulu. Sudah? Ada yang pengen tambahkan lagi nggak? Sudah? Oke, yuk tepuk tangan buat Mbak Bono. Siapa yang ready lagi? Nomor 1, 3, 4. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Oke, kelompok 4 silakan. Jubilnya dulu, jubilnya aja menyampaikan. Yuk. Diskusi dari persamaan dan perbedaan kami yaitu pada persamaan pertama kami suka mencerna pola-pola numerik. Yang kedua kami cenderung menyelesaikan masalah dengan logika. Yang ketiga kami suka melakukan suatu hal secara sistematis dan terstruktur. Pada perbedaan pertama yaitu kami memiliki perbedaan dalam ketertarikan mata pelajaran menghitung seperti kimia atau matematika atau fisika juga. Yang kedua kami memiliki kemampuan kedua yang berbeda-beda. Yang ketiga, kami memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang keempat, kami memiliki metode pemecahkan masalah yang berbeda. Ini analisanya beda, ya. Dia menyebutkan perbedaan dan persamaannya dengan lebih spesifik, ya. Tidak hanya berdasarkan apa yang disampaikan di dalam aplikasi karya itu, tapi juga elaborasi kemampuan-kemampuan yang tidak ada tertulis di sana. Oke, saya harapkan ada jawaban di bagus untuk kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 1 sama kelompok 3 mana dulu? Bu, kalau 1 oke. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sehabdillah dari absen 14. Ini saya menjelaskan mengenai persamaan dari visual spasial kelompok saya. Untuk persamaan itu, kami menyukai hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur, bangunan, dekorasi, desain atau dengan jadi kami suka membuat konsep seperti itu. Lalu untuk perbedaannya pada kemampuan yang kedua, untuk saya, Desia dan Aulia itu cenderung suka mengontrol
tubuh dan mahir untuk mengelola objek dengan tubuh kita. Jadi kita kayak suka untuk menggerakkan tubuh kita gitu. Lalu untuk Maira dan Liza, mereka itu lebih suka mengapresiasi melalui irama, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Lalu untuk kalian itu lebih cenderung mampu memahami suasana hati orang lain dan hati dirinya sendiri. Ya, semuanya oke. Mau pakai hati oke. Luar biasa. Yuk. Sekarang yang terakhir. Siapa judulnya? Ya. Berdiri dong. Selamat siang semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasi diskusi tentang kemampuan dari kelompok kami yakni internasional bersama dari kami sendiri. Yang pertama, bagaimana kita peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, kami selalu aware dan mengontrol emosi. Yang ketiga, kami sadar diri dan refleksi. Yang keempat, kami selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Yang kelima, kami empati, simpati, dan interaksi. Dari kelompok kami sendiri terdapat perbedaan. Yang pertama adalah verbal linguistik, di mana verbal linguistik sendiri kami lebih cenderung dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Yang kedua yakni ada perbedaan intrapersonal, di mana dia lebih memahami perasaannya diri sendiri. Selanjutnya perbedaan terhadap kinestik, di mana dia lebih memiliki kepekaan terhadap bunyi, gerak maupun struktur. Yang selanjutnya yakni visual spasial, di mana mereka lebih menyukai hal-hal dalam berbau dekorasi, gambar maupun tulisan. Terima kasih. Oke, sebelum dari tempat masing-masing, kertas itu yang untuk kelompok, salah satu lagi boleh dituliskan namanya. Mungkin di persamaan ya, di lembar yang ada persamaannya. Dan di lembar persamaan, orang-orang di persamaan, salah satu kertas aja nggak apa-apa, ditulis kelompoknya. Tadi kamu baca kertasnya siapa nih? Salah satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai 4. Ditulis namanya. Bisa langsung SMP. Kenapa sih belajar PNS ini kita akan bicara tentang potensi. Pasti sudah pernah dengar yang namanya potensi ya? Oke. Potensi itu sebenarnya apa? Kemampuan. Sambungan diri. Wah, saya baru dengar itu. Saya tentang kemampuan dari sambungan diri. Kita suka itu. Apa lagi? Kemampuan apa lagi? Sorry, kemampuan. Potensi apa lagi? Pernah dengar bakat minat? Ya, bakat minat termasuk dengan potensi kan? Masuk dalam potensi. Potensi itu juga ada kesangkutan diri itu betul, ada kemampuan itu juga betul, ada bakat minat juga betul. Kenapa boleh pakai statement potensi? Karena kadang-kadang kalau saya tanya, kamu minatnya apa? Kamu minatnya apa? Kadang-kadang ada berbunyi. Kalau kayak bakat langsung saya tembak bakatmu apa? Mesti bikinnya lama kan? Apa ya bakat? Ada dari 12 pernyataan tadi yang dijelaskan cukup sederhana itu aja. Dan ketika kalian sudah memilih di kertas ini sudah paling tidak sekian persen sudah menggambarkan potensi yang kamu miliki, ya kan? Nah, potensi itu adalah itu. Jadi kalau kalian membayangkan kalau itu mungkin hanya terbatas kaitannya, oh saya bakat nyanyi, nari, seni, gitu kan? Padahal bakat itu enggak hanya seperti itu. Ketika kalian misalnya saya tadi bilang kalian sangat menganggap bahwa hitungan dan angka itu hal yang menantang dan menyenangkan itu, saya lebih menyerah. Ketika kalian memilih bisa menghabiskan waktu luang memelihara tanaman dan hewan, itu juga kita bakat. Tidak semua juga loh, ya bisa punya kemampuan dan willing untuk memelihara tanaman, memelihara kucing, memelihara kalau hidup lain itu bertanggung jawab nak. Nggak bisa senaknya kalau enggak ya mati, ya kan? Nah itu juga butuh bakat di sana, ada di sana. Tapi kadang-kadang kalian tidak pernah
Sering nggak ngalamin? Why? Karena kalian belum paham bahwa kecerdasan itu nggak sekedar ketika melakukan apa yang kita maukan, tetapi ketika yang dihadapi itu kok sedikit berbeda, kamu tetap bisa menjawab dengan cara kalian sendiri. Itu justru yang menunjukkan kalau kamu kalau di sini ada artinya, nah, kecerdasan dan kecerdasan manusia itu tak cuma satu. Kecerdasan manusia itu ada beberapa. Ya, salah satunya sudah dari pendidikan kemenangan tadi. Ketika pintar itu dalam cerdas, yang lain tidak. Ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan verbal language, ya, verbal bahasa. Itu semua bentuk kecerdasan. Namanya kecerdasan itu tidak ada satu. Iya, ya. Cerdas itu banyak sekali, visual, linguistik, ya. Cerdas interpersonal yang kalian senang sosial dan menjadi pendengar yang baik itu kan kecerdasan interpersonal. Dan itu termasuk dalam bentuk kecerdasan. Intrapersonal, refleksi diri, tahu diri di setiap situasi itu intrapersonal. Cerdas kinestetik tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga misalnya, ya. Kalau kalian ahli di bidang olahraga, rutin berolahraga itu kinestetiknya. Ada cerdas naturalis yang memelihara hewan, tanaman itu cerdas naturalis. Terus ada cerdas musikal yang sudah dibahas, logis matematika, apalagi dalam masuk di bisa nyambung nggak dengan pilihan ekstra yang sudah kalian pilih sampai hari ini? Kalau sesuai ditulis alasannya, kalau tidak sesuai apa yang ingin kalian lakukan dengan yang tersebut? Ya, tuh yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, di sini ada pertanyaan kecil di sini, Kak. Nah, hubungkan antara kecerdasan yang ibu tadi jelaskan dengan yang sudah kalian tahu masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya sudah meminta sedikit kalian belajar untuk memulai masa depan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kecil itu. Pikirkan dulu. Kalian tadi ada yang punya kecerdasan apa tadi? Intrapersonal bukan matematika loh. Logika matematika. Saya bilang kalau di situ kan harus menganalisa. Ini harusnya untuk intrapersonal bagus. Kenapa? Karena saya meminta kalian menganalisa diri kalian sendiri kan sekarang. Nah, sampai di mana kecerdasan intrapersonal kau bisa tunjukkan dari jawaban kalian, ya? Ya, yang lainnya juga iya. Cuma ada yang tadi intrapersonal banyak banget tuh. Jadi seharusnya jawabannya bisa mencerminkan diri kalian. Karena kita berefleksi diri, kalian tinggal menganalisa diri sendiri, dirasa bisa. Nah, saya kasih. Oke, saya kasih ini nak 2 lembar. Yang biru ini yang terkait dengan ekstrakurikuler. Nah, yang pink berkaitan dengan cita-cita atau profesi yang ingin kamu pilih. Jadi ya.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Princess Maratapia Putiapa dari absen 28. Kesimpulannya kegiatan yang telah kami lakukan itu menurut saya sangat bermanfaat untuk mencapai suatu cita-cita atau potensi kedepannya. Jadi kita bisa melihat kalau semisal tes atau gaya belajar kita atau berdasarkan tes kemampuan kita itu sebenarnya sesuai tidak sih dengan apa yang kita inginkan. Contohnya mungkin ada beberapa dari teman itu tidak sesuai dengan profesi yang diinginkan. Mungkin kayak sebenarnya profesi tersebut ada di jurusan IPA, ternyata berdasarkan hasil tes kok jurusannya bertolak belakang sekali, yaitu jurusan IPS. Nah mungkin berarti teman-teman tuh bisa mulai ada gambaran mulai dari kelas 10 agar nantinya di kelas 11 atau kelas 12 tuh tidak kaget dan tidak culture shock dengan kok tiba-tiba saya di jurusan A, B, C, D, F, E yang tidak sesuai dengan minat. Nah mulai adanya dengan tes seperti ini sudah mulai tersadarkan bahwasannya jurusan yang harusnya kita ambil berdasarkan hasil tes tersebut dan lebih mendalami jurusan yang berdasarkan hasil tersebut. Dan teman-teman yang sudah sesuai dengan hasil jurusan bisa lebih mendalami atau lebih giat belajar lagi dengan jurusan yang telah dipilih. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Congratulations ya. Kenapa boleh memberikan ini dari sejak kelas 10? Ya, karena langkah kalian sebagai siswi SMA itu harapannya adalah setelah kalian lulus, kalian tetap harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk sampai ke sana itu prosesnya itu sebenarnya nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Kenapa? Kalau dari awal sekarang di kelas 10 kalian belum punya bayangan sama sekali, nanti saat pemilihan mapel di kelas 11 kalian bingung, nanti di kelas 12 ketika kalian sudah harus mengikuti persiapan perguruan tinggi disuruh milih jurusan, ya kan? Ketika kalian sudah harus bertemu dari siswa eligible mau ikut SNBT jurusan apa yang dipilih, nanti kalian tambah bingung lagi. Paling tidak kalau dari sekarang kalian sudah punya gambaran dulu, picture-nya dulu. Apa sih potensiku? Oh ternyata saya punya potensi seperti ini. Yang kebetulan mungkin bisa jadi dari beberapa dari kalian tidak menyangka, ternyata kok potensi aku ternyata di sini ya. Selama ini kok aku belum punya bayangan. Oh oke. Berarti kalau seperti ini kalian bisa meneruskan garis merahnya. Selain itu kalau misalnya memang potensiku di sini sesuai nggak sama minat kalian? Kalian juga mempertimbangkan minat sama ya. Nah kalau misalnya tidak sesuai, apa sih langkah yang harus saya lakukan? Sebenarnya pertemuan kalian ini seharusnya tidak berhenti di sini anak-anak. Tidak semua di kelas ini akan sesuai. Artinya sesuai dengan potensi, sesuai bakat, sesuai minat itu garis lurus. Tidak, saya yakin tidak semuanya seperti itu. Mungkin potensinya ada tapi nggak sesuai dengan minat. Ada nggak? Misalnya ada ya, nggak mungkin enggak ya. Atau potensinya bunyinya seperti ini tapi tidak sesuai dengan cita-cita profesi yang saya pilih. Bisa jadi seperti itu. Nggak apa-apa, makanya saya belajar meminta di situ. Kalau ada kesenjangan, ada proses yang bisa kalian lakukan setelahnya, yaitu apa? Konsultasi. Nah, di sini ada guru BK. Guru BK itu juga memberikan bimbingan karir. Ya, bimbingan karir itu tidak menunggu kalian berkarir, nak. Maksudnya adalah untuk membantu kalian untuk memilih atau menyesuaikan atau memberikan perencanaan untuk masa depan kalian. Dan ini semua sangat bermanfaat sebagai data Bu Ajeng ketika kalian nanti berkonsultasi. Kita cari jalan tengahnya, kita cari solusinya supaya kalian punya gambaran yang lebih mantap terkait dengan pilihan-pilihan studi atau pilihan-pilihan prodi nanti di perguruan tinggi yang semuanya mengarah pada karir kalian di masa depan. Paham ya? Jadi kalau kalian saat ini, Bu kok saya masih ternyata kok belum sesuai, tidak apa-apa karena memang ada tindak lanjutnya setelah ini. Dari nanti beberapa saya akan kasih baca satu-satu. Nanti mana yang masih belum sesuai bisa ditindaklanjuti dia dengan konseling atau orientasi dinas. Gitu. Ada yang ingin ditambahkan dari konklusi hari ini? Yuk yang cowok yuk. Boleh, yang mas. Jadi Mas Azhar. Sekarang siapa? Salah enggak? Mau. Siapa? Yang mau? Yang mas. Masa baju harus mau lagi. Nah. Zaki, mana Zaki? Ya Zaki, mana Zaki? Ya Zaki. Konklusi aja, kesimpulan. Berdiri dong. Kesimpulan
kesimpulan 2 sampai 6. Nama dulu, kenapa kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Zaki Manan Kusian dari Kelas 7. Pertanyaan saya Itu konklusi yang kamu rasakan, kamu peroleh dengan kegiatan ini dan terkait dengan cita-citamu atau dengan apa kegiatan Islammu itu kira-kira kamu kesimpulannya berarti bagaimana? Jadi untuk kesimpulannya yang saya dapatkan pada kegiatan ini yaitu saya bisa tahu kemampuan saya dan bisa tahu cita-cita saya sesuai apakah sudah sesuai dengan jurusan atau kemampuan yang saya miliki, dan juga teman-teman saya juga dapat mengetahui jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Harapan kalian? Untuk harapan saya